Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat Pok Sorowako mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita saat ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan dengan Jemaat Pok Sorowako, kami mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah online ini, Tuhan memberkati. Untuk mengawali ibadah ini saya mengajak jemaat berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gemalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari nyanyian rohani nomor 5, bait pertama dan ke-7. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Silakan duduk. Mari bersama-sama kita muliakan Tuhan dengan nyanyian rohani nomor 3 pada bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang menjadi ayat pembimbing kita dalam ibadah pada Minggu Advent yang keempat ini
dipilih dari kitab Mazmur pasal 100. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian firman Tuhan, terpujilah Dia. Amin. Mari kita merespon nas pembimbing kita saat ini dengan menyanyikan Mazmur 138 bait pertama. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu, dan hatiku bersukaria, memuji nama Tuhanku, yang rahmat-Mu tetap setia. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang memohon ampun kepadamu atas segala dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, terhadap teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Kami mohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati dan benci dan menaruh dendam hingga matahari terbenam. Kiranya Bapa berkenan mengampuni dan membaharui hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dengan tulus dan rendah hati di hadapan Allah, sekarang dengarkanlah kepastian pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita karena pengampunan dosa, mari kita nyanyikan pujian dari Mazmur 36 bait yang kedua. Setiamu dan murah-Mu setinggi langit Tuhanku, di atas awan-awan, dan kebenaran hukum
Setelah kita menerima anugerah pengampunan dosa, Tuhan memanggil kita untuk mengalami pembaharuan hidup. Karena itu saya mengajak saudara berdiri untuk menerima hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 97. Mazmur 97 ayat 1, ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita nyatakan kesanggupan kita menyatakan menerima hukum Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani 84 bait pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan minggu saat ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan beribadah kepadamu pada hari ini. Kami tahu bahwa seluruh hidup ini adalah milik-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami persembahkan hidup ini dalam tuntunan dan kasih sayang-Mu. Terutama melewati hari-hari hidup kami, sekarang, esok, dan ke depan. Kami butuh firman-Mu yang akan mengarahkan kami. Karena itu dalam kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Kiranya dengan hikmat daripada-Mu, kami disanggupkan untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada Minggu Advent yang keempat ini. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Salam. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Kita semua kiranya berada dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan bahagia karena Tuhan yang selalu menuntun menyertai kehidupan kita. Hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Artinya bahwa tinggal beberapa hari lagi kita dalam suasana sukacita perayaan Natal Kristus untuk tahun 2020, 25 Desember 2020. Dan dalam kesiapan kita merayakan sukacita Natal, kebenaran firman Tuhan saat ini diangkat dengan tema renungan, respon gereja terhadap panggilan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan berbicara soal panggilan Allah. Banyak orang yang menyalahartikan atau mengartikan panggilan Tuhan itu sebagai profesi tertentu, yaitu yang berkaitan dengan tanggung jawab seperti pendeta, penginjil, penatua, diaken, dan lain-lain, atau harus menjadi pengkhotbah. Padahal setiap panggilan Tuhan bisa mencakup semua bidang profesi, pekerjaan, dan tanggung jawab. Di dalam setiap panggilan Tuhan itu, Tuhan mau supaya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Namun tak jarang ada orang yang suka menolak panggilan Tuhan dengan berbagai alasan. Merasa tidak layak, belum waktunya, dan alasan-alasan lainnya. Adalah Maria dalam bacaan kita pada saat ini, Sang Bunda Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mendapat panggilan Allah dalam hidupnya. Panggilan ini dimulai dengan perintah. Perintah Tuhan kepada malaikat Gabriel untuk pergi ke sebuah kota di Galilea, di Nazaret, untuk menjumpai Maria. Dalam ayatnya yang ke-27, kita bisa melihat di sana bahwa panggilan ini didasarkan atas keputusan Allah yang digenapi. Ayat 27. Saya bacakan buat kita, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Kita bisa menyimpulkan bahwa panggilan ini didasarkan atas keputusan Allah untuk menggenapi janjinya kepada umat Israel, bahwa tahta Daud akan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa panggilan yang ditujukan Allah kepada Maria ini bukan semata untuk kepentingan Maria, tetapi demi kepentingan banyak orang. Bagi umat Israel, terlebih untuk keselamatan dunia. Namun,
Apakah berita yang disampaikan Gabriel bersifat pemberitahuan atau perintah yang tidak terbantahkan? Adakah peluang bagi Maria untuk tidak sepakat? Adakah peluang bagi Maria untuk menolak rencana Allah ini? Mengingat rencana Tuhan ini sangat berisiko besar bagi dirinya. Kalau ia harus mengandung tanpa atau ketika ia belum bersuami. Hukumnya waktu itu adalah hukuman mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah ada peluang bagi Maria untuk menolak panggilan ini? Apakah ada peluang bagi Maria untuk tidak menerima panggilan ini? Sebagaimana panggilan Tuhan dalam hidup kita yang memberi kesempatan bagi kita untuk berpikir, menimbang dan akhirnya memutuskan, maka Maria juga diberikan kesempatan untuk berpikir, menimbang, serta memutuskan apakah bersedia atau melemparkan panggilan itu kepada orang lain atau menolaknya. Karena ada 3 respon yang terkadang ada ketika kita dipanggil. Pertama menolak, kemudian mungkin kita melemparkannya kepada orang lain atau menerimanya. Jadi Maria diberikan kesempatan untuk pilihan itu. Hal itu jelas dalam dialog yang terjadi antara Maria dan malaikat utusan Allah itu dalam bacaan kita. Namun pada akhirnya kita melihat bahwa Maria memutuskan dengan kalimat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya pada akhirnya Maria sepakat dengan rencana itu. Apa yang melatar belakangi Maria menerima panggilan ini? Mari kita lihat kalimatnya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalimat hamba ini menarik sekali. Ada penafsir yang mengatakan bahwa salah satu alasan kesediaan Maria untuk menerima panggilan Allah adalah konsep hamba yang dipegangnya. Hamba yang dalam bahasa aslinya doulos. Doulos artinya budak atau pelayan. Pengertian tersebut menunjukkan tentang kesediaan seseorang untuk mengabdikan diri, menyerahkan hidupnya kepada tuannya yang telah membelinya dan telah menebusnya. Jadi baginya tidak bisa tidak, ia harus menerima panggilan itu. Maka hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya dengan penuh tanggung jawab. Hal itu menunjukkan bahwa Maria menyadari dirinya adalah hamba Tuhan. Dan karena ia hamba, tidak akan menolak apa yang dikatakan tuannya. Setiap tugas adalah hak istimewa. Maria mengerti pengharapan mesianik dari keturunan Daud. Maria mengerti, meskipun belum paham sepenuhnya, bahwa Tuhan sedang menggenapi rancangannya bagi dunia ini. Dengan ketaatan dan kesetiaan, proses demi proses, pada akhirnya ia jalani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita terhadap panggilan-panggilan Allah bagi hidup kita? Perenungan yang bisa kita tarik dan dapatkan dari panggilan Maria dan respon Maria terhadap panggilan ini, saya mencatat ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa panggilan Tuhan dialamatkan kepada semua orang dari segala latar belakang, siapapun dia. Dalam Alkitab, tidak ada penjelasan khusus tentang siapa Maria. Namun yang kita pasti ketahui bahwa panggilan kepada Maria terjadi pada saat budaya patriarkal begitu kental diterapkan, yang menempatkan kaum perempuan begitu rendah derajatnya dibanding laki-laki. Hal ini mau menegaskan bahwa Allah memilih dan memanggil siapa saja tanpa mempedulikan status,
tanpa mempedulikan derajat manusia. Satu hal yang pasti bahwa Tuhan memilih dan memanggil kepada siapa saja Ia berkenan. Dikatakan bahwa panggilan Maria ini karena kasih karunia Allah yang ditujukan baginya. Jelas sekali dalam ayat 28, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Artinya bahwa Tuhan berhak memilih siapa saja yang hendak dipilihnya untuk menjadi mitra kerjanya dalam menjalankan peran sebagai saksi Kristus tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar kesukaan bagi dunia. Jadi, jika Tuhan memilih dan memanggil kita untuk menjadi saksinya, itu berarti bahwa kita berkenan kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah sia-siakan dan lewatkan panggilan Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, panggilan Tuhan hanya dapat dikerjakan oleh hati yang rela dan bersedia menjadi alat Tuhan. Meskipun kita berkenan kepada Tuhan, dan karena itu kita dipilih Tuhan, namun panggilan itu hanya bisa dikerjakan kalau kita memiliki hati yang taat, hati yang rela, hati yang mau memberi diri untuk diarahkan dan dituntun oleh Tuhan yang memilih kita. Hati yang bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Sekalipun Tuhan berkenan atas hidup kita dan memanggil kita, tetapi sekali lagi bahwa kunci untuk bisa benar-benar dipakai Tuhan adalah kesediaan hati kita untuk rela, taat pada panggilan itu. Ingatlah bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, namun Tuhan melihat hati. Artinya, menerima panggilan Tuhan bukan sekedar kata saja, tetapi dengan segenap hati dan jiwa. Yang ketiga, kita tidak dapat memilih bentuk tugas dan panggilan yang ditetapkan bagi kita. Kita tidak bisa memilih, saya mau dipanggil dalam bagian apa. Bagian kita adalah menerima dan taat serta percaya kepada Tuhan yang telah merancang kita dan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Sama dengan Maria, tidak pernah bermimpi dan tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ia dipanggil dan dipilih untuk menjadi bunda Sang Juru Selamat. Kita tidak bisa memilih panggilan apa yang Tuhan akan berikan buat kita. Bagian kita adalah menerima, taat, setia, melakukan kehendaknya dalam panggilan itu. Artinya Tuhan telah menetapkan untuk kita masing-masing suatu tanggung jawab sesuai kekuatan dan kemampuan kita. Karena Tuhan yang lebih tahu kekuatan dan kemampuan kita. Karena itu, ketika Tuhan memilih kita, maka Ia pasti memperlengkapi kita dan menyertai kita. Jangan ragu. Beri diri untuk melaksanakan panggilan itu. Sebab Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan kita dan akan memperlengkapi serta menyertai kita dalam tanggung jawab itu. Yang keempat, demi mematuhi panggilan Tuhan, maka kita harus bersedia melepaskan apapun. Itulah pengorbanan. Pengorbanan inilah yang menjadi syarat penting untuk memenuhi panggilan Tuhan. Seperti Maria, yang rela dan bersedia mengorbankan harga dirinya ketika dipandang sebelah mata oleh kaumnya, karena harus menanggung malu atas kehamilannya. Belum lagi, hidupnya terancam karena perburuan Herodes yang haus darah dan kekuasaan. Karena itu, demikianlah juga panggilan kita menuntut pengorbanan kita. Mungkin waktu, pikiran, tenaga, bahkan materi. Panggilan itu menuntut pengorbanan. Bersediakah kita? Yang kelima, jika Tuhan berkenan memanggil kita, ingatlah bahwa ada orang di sekitar kita yang akan mendapat berkat lewat panggilan hidup kita.
Sekali lagi sama seperti panggilan Maria. Ketika Maria dipanggil, dia bukan dipanggil hanya untuk kepentingan dirinya saja, tetapi untuk kepentingan penggenapan janji Allah dan juga bagi penyelamatan isi dunia ini. Karena itu jemaat Tuhan, apapun panggilan saudara, di mana saudara bisa terlibat dalam pelayanan, bukan hanya dalam profesi sebagai pengkhotbah, tanggung jawab sebagai pengkhotbah atau pengajar, atau menjadi diaken, pendeta dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, di mana saja kita berada dalam profesi apapun, Tuhan memanggil kita. Panggilan itu adalah untuk menyatakan kasih Allah bagi orang-orang di sekitar kita. Menyatakan kasih Allah yang besar bagi orang-orang di sekitar kita. Lewat kesaksian hidup yang benar di hadapan Tuhan. Yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu, jika kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan misi Allah, mendatangkan kerajaan Allah, ingatlah bahwa panggilan itu bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita. Karena itu, beri diri untuk mengerjakan panggilan Tuhan, sebab melalui kehidupan kita ada orang lain yang diberkati lewat panggilan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tinggal 11 hari lagi. Kita berada di tahun 2020 ini. Tahun 2020 akan kita lalui dalam segala suka dan dukanya kita telah jalani. Karena itu, mengisi kehidupan yang masih ada di tahun 2020 dan mempersiapkan diri memasuki anugerah Tuhan tahun 2021. Mari kita peka terhadap setiap panggilan Tuhan bagi hidup kita. Beri diri untuk bersedia memenuhi panggilan itu. Kerjakan panggilan itu. Dan dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi sesama di mana saja kita berada. Respon gereja terhadap panggilan Allah adalah bahwa kesediaan kita, ketaatan kita, pengorbanan kita, dan pada akhirnya kita bisa menjadi berkat bagi semua orang di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita semua, memenuhi panggilannya. Amin. Sebagai jawaban kita atas berita firman Tuhan yang telah kita dengarkan saat ini, mari kita menyanyi dari nyanyian rohani 21, bait pertama dan ke-6. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, saya menyebut jemaat berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus, oleh darah anak, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang menjadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur kepada Allah. Untuk itu kita akan dibimbing oleh firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kota khusus minggu ini akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Natal jemaat. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Mazmur 105 bait pertama dan kedua. Ucap syukur dan puji hua dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, maksudkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Mari kita siapkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Tuhan, ya Bapa di sorga, Allah pencipta dan pemelihara seluruh kehidupan, yang menganugerahkan Yesus Kristus datang ke dunia demi tebusan dosa kami. Kami hampiri kekudusan-Mu Tuhan saat ini, dengan segenap keberadaan hidup kami masing-masing. Kami tahu bahwa hari-hari hidup kami begitu rahasianya bagi kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini kepadamu ya Tuhan. Kami sangat merindukan dan menantikan kasih dan pertolongan-Mu bagi kehidupan kami di mana saja kami berada. Saat ini ya Tuhan, Engkau sedang melihat anak-anak Tuhan yang sedang beribadah
di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga mereka, ataupun secara pribadi. Engkau yang mengenal umat-Mu ini ya Tuhan, dalam segenap keberadaan kehidupan mereka. Berkatilah umat-Mu ini. Engkau yang tahu pekerjaan mereka. Engkau yang akan memberikan hikmat bagi mereka dalam pekerjaan mereka, menganugerahkan kesehatan dan keselamatan buat mereka, mengais rezeki kehidupan. Juga buat keluarga mereka, Tuhan berkati, baik yang bersama dengan mereka ataupun yang terpisah, jauh dan dekat. Dalam harapan-harapan mereka, Tuhan memudahkan, Tuhan memberikan petunjuk apa yang harus mereka lakukan untuk menggapai setiap harapan itu. Tuhan, buat umat-Mu yang sedang sakit, yang berusia lanjut, atau yang tengah bergumul, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Topangan Tuhan akan menolong mereka kuat menjalani kehidupan ini. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam usia lanjut, Tuhan tetap peliharakan hidup mereka di usia yang Tuhan anugerahkan. Demikian kami berdoa ya Tuhan buat seluruh rencana jemaat Tuhan dalam pelaksanaan Natal pada tahun ini. Ada yang berencana untuk mengunjungi keluarga di berbagai tempat, jauh atau dekat. Tuhan sertai mereka dalam perjalanan. Tibakan mereka dengan selamat dan mereka boleh kembali ke tempat ini dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Engkau juga mengenal jemaat-Mu ya Tuhan ketika mereka ada dalam sukacita. Karena berbagai berkat Tuhan yang mereka nikmati dalam hidup mereka, termasuk ketambahan usia. Berkatilah dalam pertambahan usia mereka. Kami berdoa untuk pelayanan, kesaksian, dan persekutuan gereja di muka bumi ini. Secara khusus di Pauk Sorowako. Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan menolong semua kami untuk bisa bergandengan tangan bersama menjadi saksi Kristus yang benar. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami selalu berdoa buat pemerintah kami, juga TNI Polri dan semua pihak di negara ini dan bangsa ini yang memiliki tanggung jawab untuk mengambil kebijakan dalam upaya untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, juga dalam perang melawan terorisme dan radikalisme. Tuhan berikan hikmat buat pemerintah kami. Buat TNI Polri, lindungilah mereka, berkatilah mereka. Seluruh kehidupan kami semua kami bawa kepadamu ya Tuhan, termasuk bangsa, negara, dan daerah di mana kami berada. Tuhan memberkati. Ya Bapa di surga Tuhan kami, segenap hidup kami pada sepekan yang berjalan ini Tuhan, kami serahkan padamu. Kasih-Mu akan menyertai kami di mana saja kami melangkah. Kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati ya Tuhan, digunakan bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menjelang akhir kebaktian kita saat ini, marilah kita berdiri dengan menyanyikan pujian kepada Tuhan.
dari nyanyian rohani 23 pada bait pertama. Kembalilah dengan damai sejahtera. Jadikanlah firman Tuhan yang engkau dengar sebagai suluh dan pedoman hidupmu. Sebab bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak-Nya. Karena itu pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari kita bersama memuliakan Tuhan dengan nyanyian rohani 165 bait pertama dan ketiga. Yesus memesan dalam malam gelap, hendak kita jadi lilin yang gelap. Akan hormat Tuhan bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Yesus memesan, lihatlah benar, bumi yang berdosa, susah dan besar, jadi lilin bagus bercahayalah, anak masing-masing di sudutnya. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Segenap majelis jemaat Pok Surako mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin.